apa yang disampaikan oleh Bu Direktur itu kami merasakan manfaat yang luar biasa dari inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Bahkan kami selalu dibantu nih sama beliau ini ya. Tapi kalau soal masalah waktu itu memang itu kan ada aturannya juga ya Bu ya. Kita nggak internasional. Ngomong-ngomong soal polling nih, ada juga nih polling di sini nih. Menurut kamu apa penghambat terbesar inovasi di Indonesia nih kalau menurut netizen gitu ya? Ini 55% ternyata katanya proses birokrasinya yang masih rumit nih. Gitu. Yang kedua kurang kreatif. Yang kedua itu dana. Tadi kita soal pendanaan kata Pak Hairul udah di-mention. Kurang kreativitas sama kurang. Boleh tanggapannya mungkin Ibu Lastami dulu deh. Oke. Sebenarnya sih tapi ini masukan buat kami juga sih dengan angka 55% tadi. Tapi artinya memang sebenarnya kami ikut terus berupaya untuk lebih mempermudah dan mempercepat proses birokrasi tadi. Berapa panjang Bu emangnya? Sebagai contoh memang paten itu beda dengan yang lain. Kalau hak cipta 10 menit sudah selesai. Sebelumnya itu 1 tahun. Betul. Jadi kami melalui ada namanya POP-HC, apa namanya pendaftaran otomatis pencatatan hak cipta. Kami singkat jadi POP-HC. Jadi yang sebelumnya 1 tahun, sekarang upload langsung keluar. Nah, begitu juga merek. Merek itu sekarang rata-rata sudah 6 bulan. Jadi itu tadi. Terus kemudian desain industri juga sudah 6 bulan, yang sebelumnya 1 tahun karena ini pemeriksaan. Karena kan kalau selain hak cipta itu ada proses yang membuat ada waktu yang tidak bisa, yang membuat orang bilang katanya menambah lama. Itu salah satunya adalah ada hak masyarakat untuk memberikan somasi keberatan. Kita sebut adalah pengumuman publikasi. Jadi dulu DJKI pernah punya tagline work from anywhere pada saat COVID ya. Itu malah permohonan paten dalam negeri malah naik. Mungkin banyak karena dirumahkan dosen segala macam pada meneliti. Akhirnya daripada nggak ada yang dikerjain, mungkin meneliti itu akhirnya. Walhasil nilai permohonan dalam negeri malah naik tuh. Nah gitu tadi, dan orang-orang PNBP-nya turun, DJKI itu waktu itu malah naik. Artinya itu tadi karena kami ada menerima banyak virtual tadi, menerima banyak tadi. Nah artinya kita mempermudah. Terus kemudian artinya sekarang juga undang-undang yang baru memungkinkan. Misalnya UI dalam ini kita mau komersialisasi tadi, itu ada proses misalnya publikasi dipercepat. Jadi kalau paten biasa itu ada proses administrasi 18 bulan. Kemudian ditambah lagi 6 bulan, 24 bulan termasuk yang dorman tadi. Istilahnya itu inaktif dokumen karena menunggu tadi kan. Tapi saya mau mempercepat proses publikasi, tapi publikasi cepat 6 bulan. Jadi hanya begitu ini kita percepat publikasinya, tapi waktunya tetap 6 bulan. Tapi tentunya membayar PNBP. Misalnya di saat pembayaran pertama kali itu tadi sekaligus bayar biaya patennya dan percepatan publikasinya tadi. Yang dipercepat waktunya dimajuin nggak 18 bulan nunggu, tapi itu tadi. Tapi tetap 6 bulan ya. Tapi kitanya juga harus proaktif terus kali ya Bu ya. Kan ada prosesnya tadi gini, administrasi, publikasi, dan substantif. Ada 3 hal yang penting. Di administrasi lulus, baru publikasi, kemudian masuk ke substantif. Nah substantif pun nanti kan waktunya kalau paten biasa 30 bulan maksimal. Kenapa dibilang mungkin berbirokrasi? Kalau paten ini memang cukup unik karena kita memberikan bukan izin, Mbak. Di sini adalah kita memberikan adalah hak eksklusif, hak monopoli selama 20 tahun tadi. Baik. Terus kemudian juga termasuk biaya. Bisa tanya dengan Pak Hairul, biaya untuk universitas itu lebih murah dengan yang umum. Jauh lebih murah. Terus kalaupun ini nanti kan kalau ada biaya tahunan maintenance fee tadi. Nah itu. Nah kalau dari universitas maupun lembaga litbang seperti BRIN itu selama 5 tahun 0 rupiah. Sementara kalau untuk orang luar, perusahaan yang besar nggak ada, tetap harus bayar full. Jadi itu tadi. Jadi kalaupun nanti belum ada lagi tahun ke-6 bisa bersurat ke kami. Jadi itu salah satu kami untuk membackup supaya ayo dong perguruan tinggi banyak patennya gitu. Karena standar internasional untuk menjadi the world class university yang dihitung adalah risetnya, berapa jumlah paten kan. Tadi. I see. Nah kalau dari Pak Hairul selama ini yang dirasakan dan teman-teman juga researcher gitu ya, emang lah selama itu birokrasinya?
Sebenarnya saya mau mengatakan Gak bahwa apa-apa ya Bu ya, kita buka-bukaan di sini. Gitu kan, misalnya jadi gitu. benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Direktur itu kami merasakan manfaat yang luar biasa dari inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Bahkan kami selalu dibantu nih sama beliau ini ya. Tapi kalau soal masalah waktu itu memang itu kan ada aturannya juga ya Bu ya. Internasional loh, internasional. Oh, Jadi nggak iya, bisa iya. kita harus ikutin lah ya. Iya, kan ada WIPO Iya, ya mungkin betul. ya. yang Ada dan- trip agreement, ada Paris agreement. Convention itu Jadi semuanya. nggak boleh asal-asalan. Kalau kami inovasinya adalah dengan adanya Science Technopark ini, Bu. Jadi Science Technopark ini adalah unit khusus di bawah rektor gitu ya, Iya. wakil rektor bidang riset dan inovasi yang dia tugasnya adalah bagaimana menghilirisasi hasil-hasil riset yang ada. Jadi dia punya spesial task yang setiap hari itu kita jalan ke industri, kita negosiasi dengan industri, kemudian Itu kita strategi membawa konkretnya yang Iya, saat ini. Science Jadi Technopark lakukan. ya, dan dia setiap hari kita sering banget ke mana-mana dengan industri. Kita bicara apa kebutuhan mereka, apa yang bisa kita solve bersama gitu dan sebagainya. Dan kami juga siap dengan kami punya inovasi etalase yang isinya tuh yang 10.400 tadi. Jadi industri bisa tinggal lihat, oh ini inovasi dari UI melalui satu platform ya, sehingga dia bisa, oh saya tertarik dengan ini, siapa inventornya dan lain sebagainya. Nanti akan ada NDA, non-disclosure agreement. Ya. Kemudian setelah NDA ditandatangani, kita ada pengungkapan invensi. Nah, pengungkapan invensi jika tertarik, kemudian langsung di perjanjian kerjasama lisensi gitu. Seperti itu yang dilakukan oleh badan yang namanya Science Technopark itu, Mbak Dian. Baik. Jadi betul-betul dari awal untuk meresearch pun, untuk pendanaan kita yang mendatangi Betul. industri. Setelah itu baru kita menawarkan bahwa sudah ada nih hak paten ini. Iya. Kira-kira yang mana yang Betul, Anda betul. butuhkan, yang mana yang Anda mau pakai seperti Iya. itu ya. Ya. Itu terdengar lebih efisiensi ya Pak Hairul ya. Betul. Baik, kalau sejauh ini yang Bapak dan teman-teman researcher rasakan ya gitu ya, Ya. untuk pendanaannya sendiri bagaimana? Ya, pendanaan itu kalau di UI bisa berasal dari internal dan eksternal. Kalau di kami cukup besar ya. Kami bahkan dana eksternalnya lebih besar kalau kami. Mungkin bisa sampai 100 miliar setahun itu kita kelola untuk riset di universitas ya. Itu berasal dari pendanaan satu. Kami sekarang mendapatkan pendanaan dari Project Prime Step yang didanai oleh EDB ya. Kemudian juga ada dari LPDP. Kemudian juga ada kalau dari APBN, dari Kemendikti Saintek, kemudian ada dari lembaga-lembaga donor. Nah, sekarang kami sedang approach, misalnya ada hibah yang diberikan oleh Bill and Melinda Gates ya, itu terkait dengan bagaimana menciptakan nutrisi untuk penderita TBC ya. Saat ini mereka concern ke arah sana, dan ini melalui kami misalnya sedang dalam proses approach saat ini. Nah, jadi pendanaan itu dari mana-mana, bisa juga dari industrinya, Bu. Ya, industrinya yang meminta kita untuk menyelesaikan masalah, tapi kami memberikan pendanaan gitu. Oke. Nah, kalau tidak ada juga dana internal. Jadi UI itu juga menyediakan dana internal dari UI untuk para peneliti ini. Dengan luaran harus ada KI-nya, kekayaan intelektual. Salah satunya dalam ada paten. Seperti itu. Baik, kalau kita bicara paten kan ya Bu Lastami, ini kan nggak soal kuantitas doang gitu loh. Nah, ini bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitasnya juga? Sarannya dari gimana dari DJKI? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Jadi memang kami ini punya beberapa program flagship kami, program unggulan istilahnya tadi ya. Karena sebenarnya kadang-kadang gini, di teman-teman itu peneliti maupun dari universitas, sebenarnya eventnya tuh bagus, tapi mereka kadang-kadang masih kurang dalam menuangkan ke dalam bentuk deskripsi paten. Karena paten itu kan harus diungkap teknologinya. Kan paten itu artinya terbuka. Orang kalau punya teknologi kan kadang-kadang nggak mau diumpetin. Makanya kadang-kadang kalau lihat film-film yang Takut dicontek orang soalnya, itu Bu. benar. Makanya kita lihat kalau di film-film yang yang klasik gitu kan, bawa untuk rumah tinggal, atas untuk misalnya membuat sepatu, dan tidak sembarang orang boleh masuk karena takut dipoto, ditiru itu tadi. Tentu ini yang suatu hal yang tidak baik untuk pengembangan teknologi. Nah, artinya kan harus diungkapkan dalam bentuk tadi ada klaimnya, ada abstrak. Karena yang kita publikkan ke masyarakat itu waktu diumumkan juga hanya abstraknya, Mbak. Nanti ada yang pandu, Bu. Karena ini kan perpaduan antara bahasa teknologi Betul. dengan bahasa hukum. Betul.
Jadi bagaimana menuangkan dua perpaduan tadi. Ini yang kadang-kadang peneliti suka masih kurang dalam hal ini. Kami makanya ada beberapa tadi meningkatkan membuat workshop maupun training terkait cara patent drafting namanya. Jadi itu salah satu meningkatkan kualitas paten kita tadi. Kami juga punya sekarang Indonesia API Academy. Jadi Indonesia API Academy itu punya ada modul-modul tertentu yang harus diselesaikan dan sekolahnya melalui online tadi. Jadi seperti Bu Lasami bilang ATM amati, tiru dan modifikasi nggak apa-apa, tapi yang penting ada inovasi walaupun sedikit begitu ya Bu ya. Iya. Ini kan yang jadi menarik ini kan ternyata kurang kreatif juga menjadi salah satu ini ya Pak Khairul tuh gimana? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa dibilang kurang kreatif? Iya, ini sebenarnya pertanyaan kepada para peneliti ya. Tetapi sebenarnya para peneliti itu kalau mereka sering terjun ke lapangan gitu ya, dan mereka memahami apa kondisinya, itu kurang kreatif itu mungkin menjadi sirna gitu ya. Gara-gara misalnya mereka memahami apa yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi kebanyakan kita itu kalau peneliti tahu dosen, kuliah pulang, tapi mereka kurang misalnya mendalami bidangnya, misalnya harusnya terjun ke industrinya, supply market. Betul. Itu yang harus dilakukan. Mereka datang ke industri, apa permasalahannya, ke bisnis ya. Kita berbicara bukan hanya industri manufaktur misalnya, tidak. Tapi berbicara misalnya ke industri keuangan gitu ya, ke fintech dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, maka dari itu para peneliti sudah saatnya untuk bisa lebih dekat lagi dengan industri. Ini juga benar nih, kurang link dengan industri. Ya. Cuman masalah itu Mbak, ini nomor terakhir kan kurang link dengan industri ya. Betul. Karena industri di Indonesia ini tidak distributed well, semuanya tuh di Jawa banyak ya Mbak. Kalau kita berbicara di Sulawesi atau di Sumbawa gitu, di NTT dan sebagainya, industrinya tuh belum available seperti hanya di tempat kita ini. Jadi link dengan industri ini memang perlu usaha juga untuk jemput bola gitu ya. Jadi harus ada bidang misalkan di badan atau di industri, di universitas itu yang kemudian khusus untuk menyediakan link-link tersebut. Jadi harus ada orang yang kreatif datang ke industri, melis mana kerjasamanya dan sebagainya, kemudian direalisasikan dengan para peneliti yang tadi dihubungkan dengan para peneliti. Jadi Sains Technopark ini memang kayak Macomlang Mbak. Dia itu tugasnya adalah ke industri dan kemudian ketika ada dibawa ke sana, dicari siapa penelitinya. Marketingnya perlu diperkuat.